Saya mau bicara bahwa IKN itu apa ya? Pertama kita mesti paham dulu karena ini kan ada juga yang tidak hadir di ruangan yang menonton di YouTube dan lain-lain. Apa sih sebenarnya prinsip dasar pertahanan negaranya, kemudian ancaman kemampuannya, dan kemudian 42 elemen ancaman tadi dan high impact-nya seperti apa, dan bagaimana ibu kota negara sendiri itu harus dikembangkan gitu. Oke, jadi Indonesia ini mengembangkan ibu kota negara ini kalau kita ingat tahun 2019 dan ini lokasinya memang ada di zona yang kemungkinan perang terbuka tuh mungkin kecil tetapi juga tidak menutup segala kemungkinan. Dan yang paling penting pemindahan IKN karena akan menjadi center of gravity baru itu akan membuka perspektif geostrategi baru. Dan lokasi yang strategis ini tidak lepas dari gangguan pertahanan keamanan, apakah dengan state actor, non-state actor, ataupun perang hibrida. Nah, lokasi IKN sendiri itu sebenarnya dekat sekali dengan Malaysia. Kalau kita mau ingat-ingat sekitar 2062 km. Kemudian dia tuh artinya merupakan pintu ancaman pertahanan. Dan yang tadi Pak C.P. Hakim sampaikan karena berhimpitan dengan ALKI, maka ini akan menjadi masalah. Yang kedua dari sisi udara, dia selain tadi Pak Cepi membahas soal ADIS, dia juga mendekati Flight Information Region milik negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Filipina, dan juga dalam jelajah ICBM serta rudal hypersonic negara-negara tertentu. Ini kok slide-nya belum bisa keluar ya, padahal kalau saya bicara tuh saya selalu malah mau baca bawahnya ke system thinking. Udah bisa ada solusinya? Oke, jadi itu ada zonasi. Zonasinya itu kita bisa lihat ke inti pusatnya itu dari 2.000 sampai 6.000 hektar. Kemudian ada KIKN atau kawasan ibu kota negara sendiri sekitar 40.000 hektar. Dan kemudian perluasannya mencapai sekitar 190.000 hektar. Jadi sangat besar dan artinya bagaimana menyelenggarakan sebuah pertahanan IKN yang komprehensif dan well integrated. That is the issue yang dikirimkan kepada saya. Maka kita harus bicara tentang prinsip benteng pertahanan. Prinsipnya pertahanan itu adalah mengambil gagasan benteng di mana perimeter luar yang dijaga kuat dengan pertahanan misalnya dengan prajurit ya kan, kemudian dengan panah awalnya dan kemudian benteng itu dibangun secara tembok yang tebal gitu. Kemudian bagaimana membangun tembok dan benteng, kemudian membangun kemampuan militer di dalam benteng tersebut dan kemudian juga bagaimana akhirnya dikembangkan lagi, akhirnya kita mampu menghalau musuh dari ke luar benteng, ke arah luar benteng. Dan itu sebenarnya prinsip dan skala pertahanan yang akhirnya menjadi sebuah kaidah dalam pertahanan modern. Udah bisa slide ke-8? Dua prinsip dasarnya adalah menciptakan jarak yang signifikan antara garis depan dan situs ibu kota strategis, dan kemudian bagaimana mencoba mengandalkan kedudukan pada lempengan geografis yang kokoh. Nah, next. Kita bisa lihat dengan struktur sistem ini menunjukkan bahwa inti dari semua aliran dan stok musuh itu akan berawal dari arah lautan menuju lautan Indonesia, terutama dekat dengan ibu kota, dan akan dapat terus masuk akhirnya menguasai daratan dan seluruh wilayah udara musuh yang mampu melumpuhkan unsur pertahanan aju hingga pusatnya. Nah, next, dalam perspektif aspek pertahanan ini dimanfaatkan harusnya keunggulan komparatif kita. Apa sih keunggulan komparatif? Sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh lawan, yaitu mempermudah kemampuan merespons atau antisipasi pertahanan Indonesia yang dimana akan menjadikan prioritas tinggi pada kemampuan superioritas deteksi maritim. Next, nah pertahanan Indonesia dengan IKN ini harus bersifat modern. Dia harus mampu menumpukan pada kemampuan utama yaitu perang maritim dengan kemampuan menyongsong armada lawan di luar wilayah lautan kita dan melakukan preemptive strike yang menghancurkan lebih dulu musuh di pangkalannya, dan ini adalah konsep penting dalam prinsip dan sangat prinsip dalam pertahanan. Ancaman tertinggi maritim kita adalah pertama ancaman yang mengandung potensi fasilitas dan kehancuran yang strategis yang sulit dideteksi. Kemudian kalau kita semua jadikan satu segala macam bentuk ancaman misalnya dengan rudal jelajah yang dimiliki lawan, maka kalau kita satukan, menurut saya yang paling besar adalah ancaman kapal selam. Kapal selam, next slide please.
tanpa terdeteksi leluasa untuk menetralkan pertahanan di pangkalan ujung musuh, mampu memberikan kesempatan armada ofensif masuk ke wilayah targetnya. Nah, pesawat stealth modern itu sudah bisa di-handle oleh radar hingga penjejak inframerah. Jadi menurut saya responnya sudah bisa dengan berbagai sistem anti-stealth yang tadi diterangkan oleh Rheinmetall misalnya. Tapi kapal selam itu membutuhkan kemampuan deteksi yang berbeda. Jadi operasi militer justru mendahulukan serangan pembukaan dari bawah laut setelah melakukan deep infiltrations to enemy territorial water. Jawaban Indonesia untuk menangkal ancaman kapal selam itu ada terletak pada deteksi berbagai sistem dengan sebuah jaringan sistem sonar yang diletakkan di 10 sistem 10 pintu masuk kapal selam ke area kita. Next slide please. Nah, karakter kapal selam ini memberikan semua unsur kesuksesan. Saya tadinya berharap ada Kasal di sini, ada Pak Ali. Tapi intinya bagaimana semua efek kejut, rahasia dan cepat itu bisa dilakukan. Sistem jaringan sonar ini akan melengkapi dan melapisi keamanan Makassar Virtual Corridor yang saya sudah beri warna biru, yang telah dirancang untuk IKN dan dapat kita beri nama Indonesia Sound Surveillance System atau ISOSUS. Yang dibutuhkan pagarnya sekitar 10 idealnya, dengan antisipasi strategis akan memiliki kemampuan deteksi dan peringatan dini sehingga dapat direspon oleh kekuatan TNI yang kita mampu deploy dan menjadi bukti otentik untuk case diplomasi. Next slide please. Next lagi. Nah, setelah membangun kemampuan deteksi kapal selam, maka yang saya kebalik dari Pak Cepi Hakim, maka kemudian saya bicara tentang sistem pertahanan udara dan saya akan perlihatkan bagaimana preemptive strike itu dideteksi oleh lawan dan superioritas deteksi awal kepada musuh menjadi game changer bagi pertahanan maritim. Next slide. Maka saya berbicara tentang payung udara maritim, bagaimana pertahanan udara maritim menjadi sangat penting untuk menghabisi kekuatan lawan selama ada di wilayah laut. Kemudian kekuatan payung udara ini kita bisa jadikan killing box sebenarnya untuk pasukan TNI dalam menetralkan musuh. Next. Permasalahannya sekarang, saya itu lagi agak bingung dengan siapa yang mendorong RUU TNI, tapi yang membuat saya lebih bingung adalah mengelompokkan kembali antara OMP dan OMSP dan memberi numbers gitu. Ada 19 lah, ada 10 lah, ada nambah berapa lah. Padahal hari ini saja total perang ini sudah ada 42 jenis, ada 42 elemen, dan pergerakan dari non-military ke trans-military atau ke military, vice versa, bolak-balik atau acak, itu nggak bisa kita ikat di undang-undang, hanya OMSP atau OMP gitu, karena itu ada di lapangan. Agak susah kalau kita semua harus terus mengikat itu di undang-undang, dan saya nggak tahu hari ini mungkin 42, besok mungkin sudah 84. Next, jadi kalau kita lihat masalah IKN, kita lihat dari sini saja. Kalau ada 42 potensi masalah IKN, kita bisa lihat bahwa dengan sistem thinking ini akan kelihatan yang paling mengerikan untuk saya sebenarnya adalah strategic gap. Ini yang ada di bukunya guru saya selamanya. Karena Mas Andi ini saya akan anggap dosen, tanpa beliau saya nggak pernah bisa lulus UI. Beliau itu yang mengizinkan saya berangkat ke Israel, karena seluruh UI nggak mengizinkan saya berangkat ke Israel. Anyway, environmentnya itu adalah social segregation, microeconomic, kemudian distance, ekologi, strategic security assurance. Kenapa ini menjadi strategic gap? Karena kita bisa masuk yang saya beri bintang. Ketika kita nggak bisa handle itu, maka itu menjadi problem spillover untuk negara tetangga kita yang akan tidak senang dengan itu. Next. Jadi masalah lingkungan itu ada 1 jarak, 2 ekologi, 3 makroekonomi, 4 segregasi nasional, 5 jaminan strategis. Next, ada 5 masalah utama. Tentang kedalaman strategis, mengandalkan jarak menjauhkan ancaman sebagai lapisan pertahanan, ini juga akan mengakibatkan jarak akses masyarakat juga jadi jauh gitu. Jadi kedalaman strategis juga rentan terhadap blockade, terhadap bantuan logistik kalau kita perlukan. Kedua adalah ada 94 lubang bekas tambang batu bara, ditambah masalah tata air strategis yang dapat berdampak deforestisasi yang berpotensi makin meluas. Kemudian isu defisit anggaran dan GNI, meskipun angka ini meningkat, tapi kita tahu Indonesia masih ada di posisi menengah ke bawah. Lalu potensi konflik sosial, bukan saja antar golongan, antar kelompok, tapi juga antar agama, antar TNI Polri. Siap nih ada Bapak polisi yang terhormat. Jadi jangan pada berantem lah. Nah, kemudian masalah keterjaminan strategis yaitu tersedianya payung keamanan pencegahan dan bagaimana kita harus mampu memelihara lingkungan kita jika tidak mau diintervensi. Saya selalu bilang bahwa coba sering-sering baca buku putih pertahanan Perancis.
Buku putih pertahanan Prancis itu buat saya shocking karena dia membangun kekuatan demikian letal di kawasan kita atas nama menjaga lingkungan, dan dia bisa mengerahkan kemampuan OMSP dia yang OMP. Jadi dia nyebutnya OMSP tapi sebenarnya udah OMP untuk memprotek semua orang-orang Prancis atau wilayah Prancis di Indo-Pasifik. Nah, next lagi tentang high impact problems adalah bagaimana ilustrasi fenomena sosial. Saya contohkan bagaimana ketika Pak Edi Mulyadi menyebutkan tempat jin buang anak lah, dan kemudian dampak yang bergulir tentang itu. Nah, makanya next ini akan saya gambarkan IKN Strategic Problem Comprehensive Mitigations dalam sebuah sistem thinking. Akan kelihatan di situ penyempurnaan dimulai dengan visi poros maritim dunia, yang ini nggak boleh ditinggalkan, yang mengeluarkan perencanaan garis besar haluan IKN. Saya menyebutnya garis besar haluan IKN gitu, karena mesti jelas dulu mau gambar besarnya seperti apa. Kemudian program pendidikan sosial itu akan menjadikan mesin pertumbuhan dengan produksi nasional. Kemudian hasil pendidikan akan meningkatkan kapasitas dan itu mengurangi segregasi nasional. Bagaimana produksi nasional memperkuat daya beli lokal, dan itu artinya juga budaya lokal akan semakin tumbuh dan meningkatkan pendapatan. Kemudian membuat perencanaan kota holistik yang mempertimbangkan paling penting adalah kajian logistik dan perencanaan logistik, dan juga membangun investasi transportasi logistik. Jadi ini juga menilai ekologi, factors, dengan perencanaan ekologi yang diimplementasikan sebagai rekayasa ekologi. Dan bagaimana perencanaan kota yang holistik ini harus berkelanjutan, dan juga supaya apapun yang terjadi tidak ada spillover yang akan dianggap berbahaya oleh tetangga dan mengundang mereka melakukan intervensi militer. Next, ini kira-kira next lagi. Ini kira-kira yang kita perlukan jika mengawinkan antara visi Maritime Axis atau Maritime Fulcrum dengan Grand Planning IKN kalau dalam bagian sederhana. Next. Nah, sekarang saya mau menyinggung sedikit tentang buku Lemhanas yang kemarin. Indonesia Geo 5. Saya nulisnya beda sama Mas Andi. Mas Andi nulisnya Geo 5-nya pakai V. Nah, next. Menurut saya kita tuh nggak bisa berpikir linear. Jadi seolah-olah kalau misal ada IKN nih, kalau bahasa sederhananya kita akan bilang akan jadi IKN yang bagus, kita hitung turis yang akan datang, makanya kemudian akan pekerjaan bertambah, kemudian people akan makin kaya. No, this is what's gonna be happen. Akan ada banyak faktor berkelindan karena dunia itu non-linear. Semua saling terkait, semua saling berinteraksi dan tidak linear. Next, maka tentang konflik konektivitas, apakah tepat gitu ya? Karena dimulai dari standarisasi sistem perdagangan yang mendrive ekonomi digital, itu akan memperkuat rantai pasok, dan kemudian standarisasi sistem perdagangan juga akan memperkuat peraturan perpajakan yang kemudian akan memitigasi pencucian uang pada ekonomi, dan juga peraturan pajak akan memberikan benefit dan insentif. Tapi ada hidden unintended connectivities yang dimulai dari actual national interest untuk menangkap modal sebanyak mungkin dari luar dengan double standard financial policy, dan ini menerima dana dari offshore bank yang merupakan binaan negara lawan untuk menambah foreign corporate interest yang juga bisa memberikan foreign capital untuk pencucian uang. Jadi pencucian uangnya akan diperkuat jika ada banyak pemasukan uang untuk dicuci. Ini mesti kita pikirkan. Next lagi adalah tentang bagaimana konflik konektivitas dalam New Initiative Logistical Road. Kenapa? Karena dari kebutuhan industri pada ongkos logistik yang memerlukan strategi-strategi itu akan dibagi pada keamanan, pada rute alternatif, pada batch dan dukungan finansial, kemudian membutuhkan partisipasi geografis negara yang dilewati untuk kebutuhan investasi yang dipasok oleh finansial dan juga membangun infrastruktur. Kita bisa lihat di loop dan A dan B, dan mengapa harus dibangun konektivitas model ini? Karena untuk menghindari potensi diblokade oleh lawan yang akan menambah panjang rute, mengurangi batch size yang ujungnya menambah ongkos logistik. Jadi next slide, pemikiran modalitas geopolitik nasional, kita harus lihat bahwa dinamika kawasan itu harus melihat pengaruh besar US interest yang bermuara pada national interest di Amerika. Dia misalnya pada US foreign policy itu berpengaruh pada geostrategi kawasan, rencana ekspansi NATO menuju kawasan Asia Pasifik, mengangkat isu Cina, mengangkat Laut Cina Selatan, atau sekarang tiba-tiba Biden ke Papua New Guinea gitu. Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir START, dan itu artinya juga membahayakan kita semua, dan BRICS serta negara lain termasuk Indonesia mempromosikan penggunaan penyesuaian mata uang lokal. Nah, perlawanan fiskal pada hegemoni US dollar ini menghasilkan penurunan kepercayaan global pada US dollar, dan ini akan terjadi. Next slide. Amerika ini akan menyelamatkan kestabilan moneternya dengan menaikkan nilai cadangan emas Amerika.
Dan cipta kondisi itu harus diciptakan, termasuk agenda menjadikan Cina sebagai ancaman. Dengan harapan akan mendapat partisipasi aktif ASEAN yang akan mengurangi stabilitas kawasan. Namun terdapat intended consequences dari plot tersebut, yaitu jika stabilitas kawasan melemah, maka keresahan kawasan pun akan meningkat dan berujung pada meningkatnya insiden keamanan yang dalam titik tertentu akan memicu konflik, dan eskalasi konflik akan selalu mengandung potensi nuclear war. Ini yang mungkin kita harus pelajari betul. Next lagi, maka pemikiran dan modalitas geopolitik nasional strategi Indonesia kontra strategi US interest tadi itu harus berbicara tentang stabilitas kawasan yang membutuhkan asesmen stabilitas yang akan mengeluarkan ancaman definitif yang membutuhkan penyikapan strategis oleh strategi Republik Indonesia sendiri, yaitu mengeluarkan kebijakan Kemdagri dengan kebijakan Polgri sekaligus yang harus bergandengan tangan, memperkuat konsolidasi non-alignment movement. Itu harus pertama mengintegrasikan ASEAN dan Cina yang akan memitigasi dorongan agenda Amerika menjadikan Cina sebagai ancaman, dan kemudian memperkuat strategi keamanan kawasan kita sendiri. Di luar yurisdiksi wilayah kedaulatan, kita harus meningkatkan superioritas deteksi yang akan melahirkan integrated surveillance system yang tujuannya adalah mendeteksi semua pergerakan apapun di kawasan dan mengurangi insiden keamanan. Sementara kebijakan dalam negeri itu cukup menantang, karena akan muncul proksi-proksi ancaman jika kita menolak agenda keamanan Amerika Serikat dan kawan-kawannya yang harus diperkuat dengan kemampuan deteksi proksi dan mitigasi proksi. Next, saya sudah hampir selesai. Inilah kira-kira pemikiran dan modalitas geopolitik nasional forward looking defense yang harus kita bangun. Jadi pertahanan IKN dengan sistem pertahanan Indonesia modern itu, satu, menumpukan pada perang maritim, yaitu menyongsong armada lawan di luar wilayah laut kita. Dua, preemptive strike, menghancurkan duluan musuh di pangkalannya. Tiga, pangkalan aju atau forward base harus berada di pinggir dan di luar wilayah teritorial. Konsekuensinya kita sudah mulai harus berteman, yaitu menyewa pangkalan di negara lain seperti Cina menyewa Djibouti dengan mengamankan pasokan logistik lautnya. Yang saya mau bilang, TNI sudah tidak bisa lagi jadi jagoan kandang. Next. Di dalam buku Geo5 itu bicara tentang topik green dan blue economy. Kita bisa lihat dari situ bagaimana strategi harus implikasi kepada peningkatan budget teknologi, bagaimana ke blue green, bagaimana kemudian SDM berkompetensi. Jadi yang mau saya ingatkan, kita tidak boleh hanya bicara tentang green and blue economy, tapi we have to remember the 10-1 atau human development economy. Maka kesimpulan ada 3. 1. Membangun konsepsi pertahanan secara semesta, next slide please. Kemudian membutuhkan pemahaman konteks yang kuat dari lingkungan dan pemahaman dari dalam kita sendiri. Kita harus tahu tuh kita mau apa, mau berteman dengan siapa, mau menghadapi siapa. Kedua, pertahanan IKN Nusantara yang dapat komprehensif difokuskan pada pembangunan ISOSUS dan kekuatan udara maritim yang masih sangat lemah. Ketiga, melakukan 10 langkah pembangunan smart defense keamanan IKN dengan kelindahan pada penyempurnaan konsep Lemhanas akan visi dan strategi Geo5 Lemhanas dengan berlandaskan visi poros maritim, dirgantara, dan permukaan dunia. Terima kasih dan selamat siang. Or indirectly. Dan yang kedua, kita yang mampu melakukan gitu kan. Nah, contoh sekarang misalnya kita langsung saja ke case yang paling penting, yaitu apakah kita pernah pikirkan secara holistik tentang ancaman IKN yang tadi saya gambarkan dalam salah satu slide yang saya pinjam tentang 42 ancaman. Ini kan sekarang kelihatan sekali bahwa kita bicara tentang smart defense, tapi smart defense ini tuh seperti apa smart defense itu? Karena semua itu kan sangat berhubungan dan semua bisa masuk dengan tidak ada pernyataan perang tetapi dilakukan. Misalnya saja case kita di Papua, itu adalah contoh menurut saya ada perang sedang berlangsung oleh sekelompok orang disupport oleh beberapa kepentingan nasional negara tertentu tanpa dinyatakan. Nah, kita bisa lihat nanti IKN dalam posisi yang tadi saya gambarkan harus berpikir yang non-linear, karena memang kalau kita bicara tentang hanya seolah-olah pertahanan ibu kota yang tadi kita saksikan dari pagi, technical, menurut saya sangat technical Air Force lah misalnya. Tapi menurut saya bagaimana dalam konsep besarnya, karena akhirnya defense-nya jadi kecil. Yang kedua, ini menuntut karena tadi IKN itu tidak bisa dilepaskan dari visi poros maritim dunia. Karena ini yang mesti juga terus kita gaungkan ya, ketika
Pak Gubernur mengkonsepkan poros maritim dunia untuk Pak Jokowi itu, saya selalu ingatkan ketika kita menjadi negara poros maritim, kita menjadi negara poros dirgantara dan poros permukaan dunia. Dan itu artinya kita tidak bisa lagi berpendapat bahwa TNI itu inward looking. Sudah harus outward looking, dan itulah artinya kita bagaimana tidak bicara tentang trimatra terpadu. Gitu. Jadi preemptive strike-nya kaitannya jadi ke sana semuanya. Saya sih cuma ingin kita itu bicara kepada substansi bahwa sebuah ibu kota yang bervisi smart defense atau berapapun serinya sekarang masih 5-0, mungkin besok sudah 7-0 pas IKN jadi, kita itu bicara tentang bagaimana integrated defense, nggak bisa dipisah-pisahkan. Jadi sudah tidak lagi harus bicara tentang darat atau laut atau udara, tapi betul-betul semuanya itu sudah terpadu, tersatukan dalam sebuah network centric warfare dan kemampuan network centric. Jadi sekarang ini yang menurut saya itu adalah bagaimana penyikapan kita itu tidak bisa terpisah-pisah atau terkotak-kotak. Karena tadi ancamannya tadi itu kalau kita lihat itu sudah sangat tidak linear. Jadi bagaimana mungkin kita bicara tentang menghadapi ancaman yang tidak linear dengan cara berpikir linear, itu nomor satu. Yang nomor dua, saya melihat ketika Presiden Jokowi menetapkan kita menjadi negara poros maritim yang akhirnya poros dirgantara dan poros permukaan dunia, kok tidak sekonyong-konyong kita merubah doktrin perang kita? Seharusnya doktrin perang kita itu sudah berubah, karena tidak mungkin lagi kita tadi membayangkan kita itu masih seperti zaman perang dulu ketika benteng kokoh dibangun, prajurit cuma di atas benteng pegang panah. Kita menghadapi tantangan yang sudah berkelindahan ke sana kemari itu harus betul-betul mampu melakukan tadi serangan duluan yang tidak juga mungkin lawan tuh tahu sedang diserang, tapi kita mampu. Nah, jadi ini menurut saya kembali substansinya kepada ibu kota yang smart defense adalah seperti itu. Ada anggapan sekarang seolah-olah smart defense itu tadi jadi serba canggih, semua serba listrik, semua serba berkelindan. Pertanyaan saya sederhana deh. Kalaupun mau dibikin smart defense seolah-olah mobilnya sudah otomatis semuanya canggih seperti di film tadi, mana sumber listrik kita? Sudahkah kita berpikir untuk pakai nuclear power? Apalagi nih IKN ya, karena saya pernah ke IKN, saya tahu sekali ada banyak masalah di sana termasuk air gitu. Nah itu aja tidak dipikirkan, karena ini berdampak kepada ekologi. Saya harus ingatkan ini karena kebetulan saya itu sampai sekarang masih duduk sebagai penasihat Menteri KLHK. Kenapa saya akhirnya memperhatikan doktrin perang Prancis yang akan masuk ke lingkungan? Karena salah satu yang dinyatakan dalam konsep perang dia itu, siapapun yang merusak lingkungan atau tidak mampu menjaga lingkungan, negara apapun walaupun dia berdaulat, tetapi akan membuat spillover kepada negara tetangga atau kawasan, mereka berhak masuk menggerakkan tentaranya atas nama operasi militer selain perang. Itu yang saya bilang, antara operasi militer selain perang sama operasi militer perang itu sudah biarkan saja itu kepada teknis tentara. Jangan diundang-undang dirigidkan gitu, karena sekali lagi itu bisa berubah dengan sangat cepat. Itu nomor satu. Nomor dua, ini berhubungan betul nanti kepada akhirnya apakah Kementerian Pertahanan hanya menjadi pengguna anggaran sendiri. Karena saya melihat dalam perkembangannya sekarang, namanya pemeliharaan, perawatan, operasional, dan pelatihan, itu harusnya PA-nya di Panglima TNI. Kenapa? Supaya nggak kedodoran. Jadi tetap ada anggaran yang di Kementerian Pertahanan untuk procurement, untuk buat kebijakan apapun juga, tetapi namanya operasi, latihan, perawatan, pemeliharaan itu ada di tentara. Kenapa saya ingatkan ini? Kita boleh beli dari nanti Rheinmetall, beli dari Huawei. Tapi kalau pemeliharaan dan perawatan kita buruk, semua fungsi yang canggih tadi itu nggak akan efektif. Jangankan nggak dipelihara, salah taruh di ruangan aja kalau nggak dingin, coba betul nggak? Kalau ruangan temperatur yang nggak terjaga, itu pasti buruk. Nah itu cuma saya gambarkan, kenapa berpikirnya itu mesti betul-betul tadi holistik tadi. Karena tidak mungkin sebuah smart defense bisa dibangun ketika kita hanya berpikir sepotong-potong atau linear. Sebenarnya kalau apa yang disampaikan tadi itu gampang sekali lihat apa sih kira-kira IKN nanti kalau dia jadi smart city. Lihat Surabaya. Surabaya itu ketika Ibu Risma, itu apa semua yang tampilkan tadi itu sudah dilakukan oleh Ibu Risma. 100% Pak. Jadi orang di Surabaya keluar Surabaya itu sudah terdeteksi semua dari mulai wajah, ID dia dan lain-lain. Jadi udah bukan sesuatu yang canggih. Yang lebih canggih sekarang, kita ini lagi bicara tentang konsepsinya apa sih IKN ini mau jadi kemana. Karena Bu Risma itu berawal dari sana dulu,
kemudian masuk ke teknologi canggih, tetapi sekaligus mengaitkan tadi ekonomi yang mandiri dan lain-lain. Jadi sekali lagi saya mau underline ini karena menurut saya ini sangat penting. Jangan kita berpikir sepotong-sepotong. Ketika kita berpikir sepotong-sepotong, ini semua ini akan sangat mudah dipatahkan. Saya kira itu yang saya ingin coba tekankan dari tadi, karena kelihatannya apa yang saya pelajari dari mulai saya terlibat di IKN awal ketika Pak Bambang Brojo, kemudian sekarang berubah, masih sangat terasa berpikir sepotong-sepotong. Yang kedua, tentara tidak akan lagi jadi tentara hari ini. Ketika kita menjadi IKN, kita betul-betul harus jadi tentara yang mampu melakukan network centric warfare, network centric operations. Artinya tidak ada keakuan masing-masing angkatan dan betul-betul sudah terintegrated. Pertanyaannya adalah, kita ini membagi teknologi hari ini diundang oleh Pak Gubernur mudah saja, ada Huawei, ada yang dari NATO Group. Tetapi pada prakteknya, membagi Indonesia yang demikian besar ini, mana yang akan persenjataan dari grup NATO, mana yang bukan grup NATO, itu juga harus menjadi sebuah strategi lainnya. Saya kira itu tambahan saya, terima kasih.